Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan koja-koja adat kita dalam sesi Sarapatanguna dan Polima dalam perspektif kebutuhan kita. Sebelum kami melangkah lebih jauh tentang Sarapatanguna dan Polima, Pak Wali juga akan menjawab apa yang dikemukakan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Pak Umar. Tapi sebelumnya, saya ingin minta pendapat dulu dari saudara jauh kita di Wakatobi, Bapak Haji Muhammad Junaidin Esos. Kami persilakan Pak Junaidi, mungkin dalam versi yang berbeda ini masalah Polima. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, dua mantan Bupati Buton, dan para narasumber, hadirin wal hadrah yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi ini, kita mengenal dulu bahwa Bau-Bau ini sudah 11 kali menjadi ibu kota. Dan di dalam proses-proses itu ada kejadian, diantaranya Sarapatanguna dan Polima. Yang pertama, ibu kota di saat kerajaan dibentuk, ibu kota di Wolio. Wolio itu sudah masuk wilayah Bau-Bau. Di situ ada pergeseran tutura. Bahasa adatnya adalah tutura, peraturan. Dari Patalimbona menjadi Siolimbona pada zaman Raja Tuarade 1498. Kerajaan ini berjalan 210 tahun. Sampai tahun 1542. Terbentuk sistem kerajaan menjadi Kesultanan Buton. Sampai 1960 atau 418 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, dari tahun 1906 sampai 1958 ada sistem kerajaan pembentukan Belanda akibat perjanjian dengan Belanda, yaitu Swapraja Buton, ibu kota di Bau-Bau. Yang keempat, tahun 1942 sampai 1951, Gubernur Timur bagian besar waktu itu karena ada perjanjian tadi membentuk 7 afdeling, termasuk di dalamnya afdeling Buton dan Laiwoi, ibu kota di Bau-Bau. Yang kelima, pada tahun 1951 kita sudah bergabung ke NKRI. Di situ lewat sidang istimewa Parlemen Negara Indonesia Timur di Denpasar, Bali. Karena kita bergabung di situ karena kita daerah Swapraja.
Jadi bersatunya kita itu tanggal 17 Agustus 1950. Iya. Yang diutus ke sana itu salah seorang Laode Hibali. Dan waktu itu ketuanya adalah Sultan. Selanjutnya terbit surat keputusan Gubernur Sulawesi karena sisa 3 provinsi termasuk Provinsi Sulawesi kita bergabung di dalam Provinsi Sulawesi. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara Sulselra, ibu kota di Makassar. Nah, Gubernur Sulawesi ini mengeluarkan surat keputusan nomor 618 mengubah kata Afdeling menjadi daerah Buton dan Laiwoi yang meliputi Kendari, Kolaka dan Konawe. Laiwoi dirubah menjadi Sulawesi Tenggara. Keluar PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun PP nomor 34 tahun 1952. Di situ pada pasal 2 ayat 1 Romawi 7 berbunyi, daerah Sulawesi Tenggara ibu kota di Bau-Bau selama 5 tahun dengan kepala daerahnya Abdul Razak Baginda Maharaja Lelo. 5 tahun. Yang keenam, tanggal 18 Januari 1957 sampai 1959 keluar lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 pada pasal 1 menghapus daerah diganti dengan daerah Swatantra. Ibu kota di Bau-Bau selama 2 tahun. Itu kepala daerahnya adalah yang terhormat almarhum Dr. Randus Haji Laode Manarfa. 7. Tahun 1559 sampai 1974 keluar Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Pada pasal 2 ayat 1 nomor 30 berbunyi, daerah tingkat 2 Buton ibu kota di Bau-Bau dengan kepala daerah pertama itu Laode Abdul Halim selama 4 tahun. 8. Tahun 1974 sampai 3 November 1981 ini berdasarkan naskahnya dan alat bukti dari undang-undangnya. Kapan dia keluar Undang-Undang nomor 5 tahun 1947. Daerah tingkat 2 Buton itu daerah tingkat 2 Buton ibu kota di Bau-Bau disingkat Kabupaten Daerah tingkat 2 Buton. Kabupaten Dati 2 Buton ibu kota di Bau-Bau. 9. Tahun 1981 sampai tanggal 21 Juli 2001 kota Bau-Bau menjadi kota
administratif ditandai dengan PP nomor 40 tahun 1981. Ibu kota di bau-bau. 10. Pada tahun 1999 keluar Undang-Undang nomor 22. Istilah Kabupaten Dati diganti dengan Kabupaten sehingga berbunyi Kabupaten Buton, ibu kota di bau-bau. Baik Pak Haji Junaidi, barangkali saya potong sedikit. Saya hanya minta barangkali perspektif Bapak tentang Polima dan Sarapatangun yang kita lagi bahas. Makanya yang terakhir saya harap kita langsung to the point aja, karena koja-koja kita dibatasi oleh waktu. Silakan Pak. Oke, yang ke-11 kota Bau-Bau, ibu kota di Bau-Bau. Ya. Disinilah kejadian Polima ini. Itu maksud saya. Siap. Oke. Pada tahun 1610 Sultan Lailangi itu mengeluarkan tutura Sultan keempat dengan nama Martabah 7. Disebut Martabah 7 ini dalam keyakinan para leluhur waktu itu ada penyamaan dengan patatanya juga. Ewa Allah Ta'ala mupadangiana tanah tebula, engkau ya Allah yang menciptakan bumi dan langit, 7 lapis langit dan bumi. Ewa Allah Ta'ala mupadangiana ewa temalo, engkau ya Allah yang menciptakan siang dan malam, 1 minggu ada 7 hari siang dan malam. Ewa Allah Ta'ala mupadangiana manusia, 7 turunan. Ewa Allah Ta'ala mepadangi anak putaran dadi, tawaf ada 7 putaran. Ewa Allah Ta'ala mepadangi anak razaki, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Di situ ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah rezeki. Ewa Allah Ta'ala mepadangi anak Qur'ani. Quran adalah kitab suci umat Islam. Ummul Quran di surat Al-Fatihah ada 7 ayat. 7. Zikrullah pitulasa, itulah la ilaha illallah, terdiri dari 4 kata. Hadirin yang saya hormati, bahwa Sarapatanguna dibentuk dalam martabah 7 itu tidak lahir begitu saja, tapi diambil dari 4 asal kejadian manusia di alam gaib, yaitu tanah, air, angin, dan api. Itu adalah penyamaan-penyamaan 4-nya. Selanjutnya manusia di alam kandungan melalui 4 alam, alam arwah yang disebut nutfah, yaitu cairan kental, berubah menjadi alam mitsal yang disebut alaqah, segumpal darah, berubah menjadi alam ajsam yang disebut dengan mudghah, segumpal daging. Di saat itulah ditiupnya roh, berubah menjadi alam insan, insan kamil, manusia sempurna yang disebut dengan Muhammad. Selanjutnya lahirlah ke dunia ini, manusia lahir ke dunia ini melalui 4 tahap sampai manusia itu akal balik, yaitu wadi, mani, madi, mani, manikam. Selanjutnya manusia setelah akil balik beribadah kepada Allah dengan 4 melalui 4 nilai tauhid, yaitu zatullah, sifatullah, asmaullah, af'ullah. Selanjutnya dibentuklah bisa Patamiana untuk membentengi negeri Buton ini, bisa Baluhu, Peropa, DT, dan Katapi. Selanjutnya Sultan Lailangi mengelola ini
ada rasa, rasa itu adalah wajah Allah yang tersembunyi. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Di diri ini ada rasa, ada hawa, ada nafsu, ada pikiran. Itulah yang disebut dengan binci-binci kikuli. Ya, diibaratkan seperti itu. Selanjutnya membentuk 4 barata, dan ini semua menjadi disimpulkan bahwa Sarapatang di martabat 7. Tentu ini semua kita sudah memahami, masuk kita sudah berkota bau-bau yang sekarang ini ada polima. Polima ini adalah hasil karya. Di dalam kita berkarya, rujukannya adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Tutura itu adalah hukum adat, dan yang bisa merubah tutura adalah lewat tutura. Dalam hal ini kewenangan Sarapangka Sultan, ya, yang merubah tutura itu hanya Sarapangka, yang namanya tutura dirubah dengan tutura. Dalam berkarya berpijak ke situ hukum adat, dalam berkarya berpijak kepada hukum Islam, dalam berkarya berpijak kepada dasarnya adalah hukum positif. Masing-masing ketiga hukum ini tadi berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak berkarya lantas merubah hukum adat. Kita tidak berkarya lantas merubah hukum Islam. Kita berkarya lantas merubah undang-undang. Kalau yang digunakan adalah pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor sekian, itu saja yang digunakan, tapi tidak merubah undang-undangnya. Sehingga di sini dalam berkarya mungkin ada kesesuaian antara hukum adat, dalam hal ini binci-binci kuli, dalam hal ini binci-binci kuli dan Sarapatanguna hukum adatnya, atau ada kesesuaian dengan hukum positif, yaitu Pancasilanya. Begitu. Dalam berkarya ini juga tentu di sini bisa dijadikan acuan sebagai hak otonomi daerah, apakah itu dijadikan perda atau menjadi kebijakan pemerintahnya sesuai dengan visi misinya, tapi tidak merubah hukum adat karya itu, karena kewenangan hukum adat hanya Sarapangka. Sarapangka itu terdiri dari Sultan, Sapati, Kenepulu, Kapital Laut, Lakina Agama, Saragau. Itu adalah eksekutifnya. Legislatifnya adalah Saragau, itu tadi Sarapangka. Kalau yudikatifnya adalah Kenepulu. Jadi intinya adalah kita harus pilih martabat 7 yang di dalamnya ada Sarapatanguna itu hukum adat. Itu adalah kewenangan Sarapangka. Kewenangan Sarapangka. Lantas berkarya merubah hukum adat, padahal itu sebagai dasar pijakan kita. Kita berpijak kepada Al-Quran, Al-Hadis, apakah surahnya, ayatnya berubah? Padahal itu ada harga mati dengan hadisnya. Hukum Islam
Kita berpijak kepada hukum positif. Apakah ayat-ayatnya dia berubah? Tidak. Jadi kita harus meletakkan porsinya. Baik, baik. Begitu. Ya, poinnya kami Jadi sudah tangkap. poinnya itu Nilai keaslian, nilai keasliannya. originalitas yang Bapak tawarkan kepada kita semua. Ya, saya ini menangkap poin itu. saya Dan tentunya ini adalah merupakan pertanyaan besar buat kita semua, ya. dan mungkin akan bisa dijawab oleh Pak Wali Kota sebentar. Ya. Ya, tapi masih kita punya dua narasumber, Pak Haji. Ya, dan terima kasih. dua sumber ini nanti akan menutup acara kita. Ya, terima Tapi kasih sebelumnya saya minta barangkali Pak atas Wali segala Kota, perhatian, ada atas segala kekurangan. tanggapan dari beberapa narasumber tadi yang mungkin harus dijawab oleh Pak Wali Kota. Silakan Pak Wali Kota. Baik, kita dengarkan Pak Wali Kota. Alhamdulillah, tambah banyak pengetahuan kita ini. Saya ini pengetahuan kurang. Acara hari ini ada Pak Junaidi. John Haidi, ada Pak Umar, Pak Safi. Semakin bertambah kita punya Ilmu. pengetahuan. Memang kita ini tidak bisa mendominasi ilmu. Ilmu kita sedikit sekali. Jadi dengan ini kita menambahkan kita punya dari sejarah tadi, mungkin dari tasawuf juga muncul ini. Memang mengkaji Sarpatangguna ini bisa dari berbagai macam aspek. Aspek moral, aspek sosial kemasyarakatan, dari aspek hukum, dari aspek pemerintahan, dari aspek filsafat, mungkin juga dari aspek tasawuf. Terlalu berat, saya baca-baca saja tuh ngeri. Saya tidak berani masuk dulu. Belum saatnya, mungkin kalau saya sudah pensiun macam Pak Safi, saya baca-baca, saya dalami. Karena segala sesuatu, pangka-pangka itu dia proyeksikan kepada bagaimana keadaan manusia. Terkait dengan ini tadi, saya ini mau mengomentari. Ini membuktikan kita ini keragaman. Masing-masing kita mempunyai mindset sendiri-sendiri. Tidak ada yang salah. Memang para ahli saja, lihat saja itu Indonesia Lawyers Club itu. Satu pasal dia bakal debat-debat sama-sama profesornya hukum. Hanya mau mendefinisikan satu. Apalagi hal-hal ini yang baru kita gali-gali pelan-pelan. Jadi saya tidak ingin mengklaim sebuah kebenaran, demikian pula yang lain. Saya ingin jelaskan mengenai satu persatu ya, plagiat. Disertasi saya jangankan 20%, 1% tidak ada plagiat. Tidak ada. Jelas bahwa teori-teori yang saya pakai memang teori umum sebagai rujukan. Sarpatangguna itu rujukan, Pancasila itu rujukan, dan saya jelaskan bahwa Sarpatangguna. Makanya tadi saya bilang judulnya saja dari kebijaksanaan nilai budaya Sarpatangguna. Temuannya itu tadi kepemimpinan Polima. Laturi mengkaji juga itu Sarpatangguna. Dia temuannya kepemimpinan Binci Kikuli. Doktor juga dia, Pak Laturi itu. Tidak ada yang salah. Mengkaji biar kita 1000 orang yang bikin. Mengkaji Sarpatangguna sama dokter semua tinggal mengkaji sesuai dengan bidangnya. Dan pasti tidak mungkin menyajikan semua. Tidak. Sedikit sekali tetapi sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Bahwa kita menulis, saya juga dapat dari guru saya. Ya tentu ada namanya menyalin. Menyalin itu tidak bisa kita rubah. Ada namanya mengkaji. Skripsi itu dikaji. Mengkaji teori. Siapa, di mana, mau apa, bagaimana, hasilnya apa, segala rupa. Itu kita bisa menemukan sebuah skripsi. Mengkaji, tapi kita tidak rubah-rubah apa-apa. Hanya ini ditunggu tahun berapa, ini setelah itu dilaksanakan begini, oleh siapa dan bagaimana caranya. Itu mengkaji teori namanya. Kalau di S2 itu mengkomparasi
mengkomparasi teori, membandingkan. Kalau hanya mengkaji-kaji juga tidak bisa kita S2 itu. Harus mengkomparasi. Misalnya di dalam Sarapat Tanguna begini, mengenai Undang-Undang Dasar 5 begini, mengenai martabat 7 begini. Membanding-banding ilmunya, ilmu-ilmu dasar yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang terdahulu menjadi rujukan. Tidak ada yang salah dikutip itu. Jangan dikira kalau kita mengutip itu, orang mengutip Pancasila itu di mana-mana itu menulis. Tapi orang sudah tahu Pancasila itu tinggal diadopsi, tidak perlu lagi di footnote kalau Pancasila. Begitu pula Sarapat Tanguna menurut saya tidak perlu lagi, karena dia undang-undang. Kausa prima dia itu landasan filosofis daripada martabat 7 itu. Ya, tidak perlu lagi di footnote kalau itu. Karena tahu kita di undang. Yang betul tadi tidak boleh kalau kita merubah. Tidak ada satupun indikasi saya merubah Sarapat Tanguna. Tidak ada. Justru penguatan. Tidak ada. Jadi menulis itu kita harus bedakan menyalin, mengkaji, membandingkan atau mengkomparasi teori-teori, kemudian menemukan teori itu disertasi. Harus ada temuan. Tetapi diambil dari data-data yang ada. Ibarat apa kumpulan, tanya atau permainan apa itu dikumpul-kumpul dijadikan satu sehingga dia mudah dibaca. Kayak begitu. Sehingga ada teori baru. Tapi bukan kita karang semua, tidak ada yang dikarang. Apa kawa katu-katu punau mga kau mai kasimpa tapam paling meope, baru dia jadi. Itu teman kita. Jadi jangan juga disangka itu saya adopsi ini lalu salah, tidak. Menurut saya, karena saya juga mantap pokok orang saya juga ada dosen kudu di Unja itu, rektor Jambi sekarang dia, Profesor Dr. Joni Najwan. S1 itu karya ilmiahnya skripsi namanya, dia mengkaji teori, mengkaji ilmu. Kalau S2 itu mengkomparasi ilmu, teori. Nah, hasilnya S3 itu harus menemukan, betapapun sederhananya, tetapi dia menemukan. Itu sebabnya saya kepemimpinan kan mengelaborasi antara kepemimpinan dan Sarapat Tanguna. Temuannya elaborasi kepemimpinan polima. Sesungguhnya polima sudah ada dari dulu, tapi tidak disebut polima. Ada pembenci-benci kuliah, ada. Ayah lahir juga di keraton sana kok. Banyak pembenci. Tapi tidak ada polima. Cuma saya yang kumpulnya. Pemahaman asik ini mangopo sigara kalima. Tapi bukan pomangga saya jelaskan lagi, bukan mangga. Itu yang saya luruskan juga. Nah, bahwa karena saya baca juga di viral, ada seolah-olah polima ini mangga 5 biji. Jangan juga dipisahkan begitu. Tidak. Po5 itu po1 ini, po2 ini, po3 begitu. Ya, tapi tidak apa-apa. Kayak di bawah lucu-lucuan saja lah. Tapi kurang-kurang bagus juga itu begitu. Nah lalu begitu. Menyusun disertasi itu seperti itu. Harus ada temuan. Laturi itu temuannya dia kepemimpinan Inci Kikuli. Karena ada beberapa kepemimpinan. Kepemimpinan strategis, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan visioner. Nah, kita teman baru kepemimpinan polima. Mengapa tidak? Tidak salah. Tujuannya juga mulia. Tidak merubah Sarapat Tanguna, tidak ada. Tidak ada biar sedikit menurut saya. Bahwa Sarapat Tanguna dijadikan rujukan, bukan disalin untuk memang rujukan dia itu. Menggunakan dia, judulnya saja kok Sarapat Tanguna. Dielaborasi dengan ini. Jadi bomai supaya juga jangan salah pengertian. Kemudian pembenci-benci Kikuli. Dulu tadi mengenai Tuturi Handayani itu kan paradigma pendidikan itu anunya Ki Hajar Dewantoro itu Ingar Sosuntolodo di depan menjadi teladan, ingat dia membangun Karso di tengah-tengah membangun prakarsa, kemudian itu Tuturi Handayani di belakang mendorong, tapi mendorong koyo ke jalan yang benar, bukan tas jungkrak kami ika balungku.
Begitu anunya. Kemudian diadopsi lagi di pemerintahan, menjadi paradigma kepemimpinan juga. Tapi sesungguhnya itu anunya pendidikan. Tetapi dia ada yang salah ketika diambil lagi di pemerintahan, cocok juga. Tetapi karena dia juga menjadi rujukan untuk jadikan patron di dalam memperbaiki kehidupan manusia ini. Masing-masing berbeda-beda. Tidak harus sama, tidak bisa kita paksakan ilmu saya di kepala saya seperti juga orang lain. Enggak lah. Kita berbeda-beda. Kayak malam hari ini kita banyak pengawal ilmu yang kita dapat dari Pak Asidin tadi, Pak Umar tadi, Pak ini lebih lengkap lagi nih. Kasih dengan saya catatan Pak Junaidi. Betul. Saya tidak banyak tahu mengenai dia tadi. Saya tidak, karena saya belum mendalami itu. Tidak apa-apa, saya juga tidak kecil kepala. Karena memang saya baca saja Murtabat 7 itu betapa beratnya itu. Jadi kita ini perbedaan itu keniscayaan. Itulah sebabnya memang masing-masing. Nah, ini manfaatnya kita kumpul-kumpul ini. Tadi Pak Hasidin banyak menyebutkan beberapa rujukan-rujukan. Semua juga itu Kabanti ini, Ajongan Dama Lusa, Bunga Malino, kalau Kupanda segala rupa. Itu juga rujukan. Biar kita salin tidak apa-apa. Kan orang tahu itu sudah menjadi milik umum. Bukan lalu kita salin itu lalu kita plagiat lagi, tidak. Memang tidak dirujukan dia. Tidak ada dokumen karya ilmiah, dia hanya menyalin-nyalin anunya orang. Tapi dia pandai sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah. Ada apa dia doktor? Pengujiku itu 11 orang, 9 profesor doktor, 9 orang. Ahlinya pemerintahan di Indonesia ini 9. Profesor Dr. Ngadisa, mantan rektor IP, Profesor Dr. Siapa? Sumaryadi, Nyoman Sumaryadi, mantan rektor IPDN, Profesor Dr. Hermes Radinata, masih rektor waktu itu dia, Profesor Dr. Kasan Effendi, dia PR1, kemudian Profesor Dr. Arsjai Nuri, pokoknya 9 orang, 2 orang hanya doktor, 2 orang. Saya minta waktu itu dia penguji dengan Spadia, dia boleh, dia tidak mau di sana, mau uji dengan dia karena dia sarjananya harus profesornya pemerintahan katanya. Malah tadinya dia panggil dua sekjen itu untuk menguji saya, tapi dia sibuk waktu itu yang sekjen Dagri, Pak Yuswandi. Saya minta lagi Pak Profesor Jali. Apalagi nih, saya pikir biar bangga-bangga juga saya diuji juga sama orang Buton toh. Dia juga tidak mau karena dia sarjana, dia katanya guru besarnya matematika. Di sini pemerintahan ada. Ya sudahlah, tapi saja. Begitu itu. Jadi juga saya semua sekolahku itu normal kok, tidak ada yang jelas semua. Dari SR ku, SR Keraton saya itu di SMP ke SMP 2 bau-bau, STM ke STM negeri di Lembah Hijau itu. Akademi ku ada merah di Semarang, sekolah kedinasan. IP ku sekolah kedinasan. Unja S2 aku Unja di Jambi, sekolah terbaik juga di Jambi. S3 aku ya itu. Saya juga dipaksa-paksa itu mau kuliah. Saya bilang ayo mau udah apa-apa. Tapi dia setelah saya diskusi bagus juga lah. Sambil mana-mana bawa wawasan saya, sambil memotivasi adik-adik saya, terutama anak saya. Bapak saja ini sudah pikun, sudah masih mau sekolah, kamu sudah malas-malas sekolah. Itu juga saya suruh anak saya itu, kau ambil sebelum dia malas. Tapi saya biarkan dulu, tunggu saja kapan dia maunya tuh. Baik, Pak. Begitulah. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Itulah banyak hal-hal yang saya kira ini bagus sekali ini kita punya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh yang saya tulis itu ya. Tidak ada plagiat lah, supaya ditahu juga semua, jangan sampai. Ya, saya kira itu saja dulu ya. Semua apa yang dikemukakan oleh Pak Wali tadi, bahwa pada dasarnya disertasi yang diambil oleh Pak Wali adalah bersumber dari Sarapatangguna yang kemudian melahirkan sebuah disertasi tentang kepemimpinan Polima. Namun akan banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman peserta, tapi kita masih punya dua narasumber.
Saya silakan Dr. Ishak Bagia, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Waktunya cukup 5 menit ya Pak Ishak. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. A.S. Tamrin, MH, Wali Kota Bau-Bau. Yang kami hormati dan kami banggakan mantan Bupati Buton, Insinyur LM Safi Kahar. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Umar Samiun, ya, mantan Bupati Buton, serta teman-teman narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi kalau kita sudah menyimak pemaparan-pemaparan dari yang pertama tadi dari Pak Safi Kahar, ya, tadi sudah banyak kita memperoleh informasi-informasi. Kalau kita kuliah mungkin sudah 4 SKS ini. Kalau kita kuliah, karena luar biasa keberagaman. Tapi keberagaman ini adalah sebagai rahmat. Selanjutnya kita kembali mengenai dari tema ya, Sarapatanguna dan PO 5. Saya juga sudah menyiapkan ya materi. Judulnya itu berkaitan dengan PO 5, temuan disertasi monumental. Dan PO 5 sebagai penyemangat atau spirit untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang kita rindukan sekarang ini. Artinya kalau kita terapkan PO 5 ya, insya Allah yang kita nantikan Provinsi Kepulauan Buton itu akan terwujud. Tapi kalau kita terapkan PO 5, implementasikan, bukan hanya saja teori-teori saja. Ada kalanya antara teori dan kenyataan itu berbeda. Perkataannya putih, di belakangnya hitam. Itu berarti tidak PO 5. Selanjutnya perlu saya tegaskan kembali bahwa kalau kita menyimak pemaparan dari orang tua kita tadi, itu sebenarnya ini luar biasa. PO 5 itu dasarnya Sarapatanguna. Judulnya saja disertai awal ini, tolong disimak baik-baik. Pengaruh implementasi kebijaksanaan, nilai-nilai budaya Sarapatanguna dan kepemimpinan pemerintahan terhadap pembangunan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jelas. Jadi judulnya bukan PO 5, tapi nilai-nilai budaya Sarapatanguna luar biasa ini, yang selama ini tertidur panjang. Para generasi muda mungkin sudah tidak membaca buku, apalagi berkaitan naskah-naskah kuno, ya sudah zaman milenial. Dengan adanya Pak Wali Kota membumikan kembali PO 5, dasarnya dari Sarapatanguna, ini kan luar biasa. Apa imbasnya? Apa implementasinya? Bisa dari kalangan keluarga tadi. Kalau saya kutip tadi dari orang tua saya, orang tua kita, Pak Sidin Sadif, sekarang ini di Kota Bau-Bau keluarga sudah banyak yang hancur berantakan. Ada KDRT, ada apa? Coba ada terapan PO 5. Insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis, bukan lagi menjadi keluarga yang gagal. Ya. Selanjutnya dari disertasi Pak Wali Kota tadi itu mengenai pengaruh implementasi kebijakan nilai-nilai budaya Sarapatanguna dan kepemimpinan pemerintahan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ini saya pikir sangat jelas. Ini sudah dikaji, jadi berbeda pola pikir. Ya, di sini juga memang kita di Buton ini ada kalanya kita hanya banyak memberikan informasi-informasi itu yang tidak benar. Kalau kita kaji secara ilmiah disertasi Pak Wali Kota ini, ya, tiap-tiap orang itu pasti mempunyai sistem pengetahuan dan pola pikir yang berbeda-beda. Tadi kita sudah menyimak paparan dari Pak Wali Kota, Pak Dr. A.S. Tamrin, bahwa bagaimana sistem pengetahuan dan pola pikir mahasiswa S1. Kajiannya bagaimana? Ya, hanya mendeskripsikan objek yang diteliti. Mahasiswa S1, pola pikirnya. Mahasiswa S2, bagaimana sistem pengetahuan dan pola pikirnya?
itu juga hanya mengkaji juga, mengkaji tapi belum terlalu mendalam. Tetapi kalau S3 perlu diketahui bersama bahwa di sini ada 3 konsep dasar yang harus ditemukan. Yang pertama, masuk S3 itu harus menemukan teori baru. Teori baru. Pak Tamrin ini mutiara dari Sulawesi Tenggara, sudah kota bau-bau. Ya, mutiara ini. Tetapi harus berpikir objektif, jangan subjektif, apalagi mohon maaf politis. Susah itu, tidak akan ketemu. Walaupun kita bawakan emas, kita bawakan mutiara, tapi di pikirannya hanya negatif thinking saja. Ya, yang kedua tadi, yang kedua adalah disertasi itu juga memantapkan teori, mendukung teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah disertasi itu juga ya memperkuat teori yang sudah ada. Pak Wali Kota ini adalah menemukan teori baru, yaitu teori kepemimpinan pemerintahan Polima. Dasarnya dari Serapatanguna, bukan mengganti Serapatanguna, tapi dasarnya Serapatanguna. Bisa dibaca disertasinya dari judul sampai daftar pustaka sampai lampiran. Tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa mengganti Serapatanguna, tidak ada. Bisa dikaji, itu bisa dilihat kembali. Apalagi katakan plagiat, tidak plagiat. Tidak mungkin plagiat mendapatkan nilai cum laude. IPK-nya 3,87, hampir 3,9. Tadi kalau saya kutip dari Pak Haji Junaidi, itu kan luar biasa. Sudah ini karya ilmiah. Kalau mau dibantah ya silakan ditulis juga. Karya tulis ilmiah juga. Apakah dia bisa disertasi? Silakan dibantah. Itu terbuka akademik. Kalau perlu kita buka lagi mimbar akademik. Libatkan itu para profesor, doktor untuk mengkaji ini dia. Apakah dia plagiat atau tidak? Ya, jadi sini saya tegaskan lagi bahwa Serapatanguna itu PO5 itu bukan mengganti Serapatanguna. Tapi kita harus bersyukur sebenarnya ini dengan kita angkat kembali Serapatanguna dan PO5 ini. Ya. Karena selama ini kan sudah kabur. Siap. Ya, para generasi muda kita sudah apa itu PO5, apa itu Serapatanguna. Ya. Tapi dengan adanya Pak Tamrin ini luar biasa. Kalau perlu kita bumikan, bukan hanya sedikit Pulau Buton, kalau perlu di bumi Anoa Sulawesi Tenggara ke depan. Baik, Pak. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh saudara kita Ishak Bagja cukup menarik ya. Tentu saja dengan penyebutan PO5 dan Serapatanguna. Apa yang dikemukakan oleh Pak Ishak Bagja tadi, itu hari ini menjadi tren di masyarakat Kota Bau-Bau. Cuman masyarakat Kota Bau-Bau. Ini tanda kutip. Karena kalau kita bicara Serapatanguna, maka itu adalah milik Kabupaten Buton. Milik seluruh ex-Kesultanan Buton. Oleh karenanya, PO5 dan Serapatanguna ini menjadi dikotomi di dalam masyarakat kita hari ini. Oleh karenanya, mari kita dengarkan sama-sama asbabun nuzul daripada Serapatanguna oleh Deden Maradil. Silakan Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Bau-Bau Bapak Dr. Tamrin. Yang saya hormati mantan Bupati Buton Bapak Haji Syafi'i. Yang saya hormati mantan Bupati Buton Bapak Haji Umar Samiun, dan hadirin sekalian, terima kasih karena telah diberikan kesempatan dalam hal ini untuk menyajikan salah satu materi asbabun nuzul, tentu dari perspektif kitab Mir'atut Tamam karya Kenny Pulipula, bahwa untuk mengetahui dimensi-dimensi yang sesungguhnya dari kitab Martabat 7 itu patut kiranya kita merujuk kepada kitab Mir'atut Tamam, sebab kitab Mir'atut Tamam lah yang sebenarnya memberi penjelasan deskriptif tentang seluruh isi dan aspek-aspek dari Martabat 7.
dalam perspektif sosial sebagai latar belakang pendidikan saya sosiologi, seperti yang disebutkan Pak Dr. Tasrifin Tahara tadi, bahwa yang namanya nilai itu tidak muncul dengan tiba-tiba dari hasil penghayatan, dari hasil pertapaan dan sebagainya, tetapi mesti ada satu dinamika sosial yang melatar belakangi itu. Nah, di dalam kitab Mir'atul Tamam disebutkan bahwa latar belakang munculnya Sarapatahanguna lantaran 3 bulan setelah pelantikan Laelangi sebagai sultan, maka kelompok kaum dan walaka anak-anaknya melakukan tindak aniaya kepada kelompok masyarakat yang ketika itu ragam atau struktur masyarakat Buton tidak seperti yang kita kenal hari ini terdiri dari 3. Tapi ketika itu struktur masyarakat Buton terdiri dari 7. Pertama, apa yang disebut sebagai Bante, itu adalah kelompok masyarakat yang telah berdiam sebelum kerajaan Wakaka berdiri. Kedua, kelompok masyarakat Kabutu atau kelompok masyarakat hasil hadiah dari pihak kerajaan lain kepada Kesultanan Buton. Ketiga, kelompok masyarakat Kantinale. Kelompok masyarakat Kantinale adalah kelompok hasil dari tawanan perang. Keempat, kelompok masyarakat Paraka. Jadi kelompok masyarakat Paraka adalah satu kelompok masyarakat di mana ketika komunitas itu berada kemudian terganggu oleh keamanan pihak lain, kemudian Kesultanan Buton memberi perlindungan dan penyelamatan. Keenam adalah kelompok Maradika. Kelompok Maradika adalah kelompok walaka yang persentasenya barangkali 80-20% itu adalah ASN di masa Kesultanan Buton yang mengabdi kepada Kesultanan. Keenam, kelompok masyarakat Walaka. Walaka adalah anak keturunan dari Wakaka dari pihak perempuan. Artinya dia mengikuti garis terah perempuan. Ketujuh adalah kelompok masyarakat Kaumu, Kamboromboru, yang bertali temali karena persinggungan pertaliannya dengan anak Syekh Abdul Wahid dan Saidi Rabah. Nah, munculnya Sarapatahanguna rupa-rupanya karena sebab-sebab itu aniaya dari kelompok-kelompok bangsawan ini, terutama Walaka dan Kaumu, menganiaya 5 kelompok masyarakat lainnya. Kemudian Undang-Undang Martabat 7 yang ketika diundangkan itu tidak bersama Sarapatahanguna. Saya ulangi, bahwa ketika diundangkan Martabat 7 tidak bersama Sarapatahanguna, tetapi Sarapatahanguna adalah hal baru yang ditambahkan setelah kejadian dinamika sosial tadi ini. Nah, ketika itu disebutkan dalam kitab Mir'atul Tamam, dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab Mir'atul Tamam itu bahwa saat yang sama masyarakat dan perangkat-perangkat kesultanan datang mengadu secara langsung kepada Laelangi terhadap perbuatan-perbuatan daripada kelompok bangsawan ini, sehingga disebutkan lagi di situ bahwa gemetar seluruh tubuh Laelangi karena perasaan malunya baik kepada rakyatnya maupun kepada Tuhannya. Kemudian meminta kepada perangkat untuk tolong buatkan saya kelambu di atas loteng, saya mau naik berhalwat. Naik berhalwat, kemudian di dalam proses halwatnya itu menemukanlah apa yang dia sebut sebagai Sarapatahanguna itu. Makanya Mir'atul Tamam memberi penjelasan bahwa Sarapatahanguna justru sebelumnya harus kita kategorikan sebagai nilai adat yang dikategorikan menjadi 2 bagian. Apa yang disebut dengan adat Ainia
kemudian apa yang disebut dengan adat kifayah. Adat ainiyah secara harfiah diartikan sebagai sunnah perbuatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan adat kifayah adalah perbuatan sunnah dalam bentuk kelembagaan. Artinya konsekuensi daripada adat kifayah itu dilakukan oleh lembaga syara. Nah, kemudian syara Patanguna ini rupa-rupanya di dalam martabat 7 disebutkan ada 4 nilai, tetapi di dalam Mir'atut Tamam disebutkan justru ada 16 perkara atau ada 16 hal. Apa yang dia sebut sebagai Umama Siaka itu adalah wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ketika anaknya berbuat salah, maka orang tua memberi maaf tanpa harus menunggu anaknya datang meminta maaf. Kemudian martabat 7 yang termasuk dalamnya adalah syara Patanguna ini, tentu kita harus ingat juga bahwa dia dibuat dalam rangka untuk meneguhkan kembali cakupan otoritas wilayah Wakaka. Karena kenapa? Layalangi memang keturunan Wakaka, Walaka juga keturunan Wakaka. Tujuan menciptakan martabat 7 untuk meneguhkan kembali wilayah otoritas Wakaka. Jadi ketika syara Patanguna dilahirkan, karena dia bukan produk yang tiba-tiba muncul begitu saja, kita melihat kembali apa yang disebutkan oleh Kene Pulubula dengan mengatakan bahwa dia memanai syara Patanguna itu sebagai takhalli minal akhlaki mazmumah, lepaskan dirimu dari perangai yang buruk. Ini intisari juga syara Patanguna. Lalu syara Patanguna sendiri dia merujuk kepada binci-binci kikuli atau ungkapan yang didengungkan oleh Wakaka dengan Porominda Pusangu Pogainda Kololota. Nah, karena syara Patanguna ini berbasis pada materi akhlak, ajaran akhlak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Porominda Pusangu atau binci-binci kukuli itu merujuk kepada sumber yang paling utama adalah hadis Rasulullah, innama bu'itsu li utami makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kemudian dalam perkembangannya ternyata syara Patanguna ini bersinggungan dengan aspek pemerintahan, bersinggungan dengan aspek ini, aspek pendidikan misalnya, aspek arsitektur. Itu adalah salah satu kekayaan syara Patanguna untuk menjadi interpretasi para peneliti secara subjektif, lalu digiring ke ranah akademik. Saya kira demikian karena sudah akhir juga. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tim Koja-Koja masih setia bersama kita. Sebelum saya, mungkin nanti para peserta ada yang bertanya ya. Banyak sekali ada yang bertanya. Tapi ada klarifikasi barangkali. Kita beri kesempatan ya. Oke, Pak yang sebelah sana, saya masih ada klarifikasi ya. Silakan dilanjut ya. Ya, terima kasih. Saya 5 menit aja ke siapa Pak Dr. Ishak Bagel ini. Satu, saya mau menyampaikan bahwa nilai luhur itu hidup, tidak pernah mati. Jadi keliru Anda kalau bilang itu sudah lama terbaring, pingsan dan seterusnya. Saya juga hanya mau bedakan pendapat ya. Syara Patanguna itu kan jelas uraiannya. Tadi kita sudah simpul. Ini saya clearkan dulu. Syara Patanguna itu bersumber dari binci-binci kikuli. Ya, Pomama Siaka, po Pia-Piara, po Mama Yaka atau po Mai-Maika ya terserah lah, nanti didebat pada sesi lain. Dan Tuangkang katakan, itu sudah jatuh. Sekarang saya mau tanya Anda, polima itu apa? Coba runtunin saya.
runtunin saya. Satu kata saja. Dari situ bisa jawab. Judulnya polima, runtunin saja, diktumnya saja. Supaya kita bisa lihat mana kesamaan, mana bedanya. Jadi jangan diputar. Anda dalam disertasi, Anda jelaskan, saya tahu Pak, rupanya Anda di sumbernya dari Anda ini. Kalau misalnya itu disertasi sambil menunggu dia untuk bunyikan diktumnya itu, nggak ada masalah. Soal Sarapatanguna dalam implementasi nggak masalah. Tapi lihat reaksinya di bawah. Semua Sarapatanguna sudah tidak ada, judulnya polima semua. Ayo coba tolong saya didiktumkan saja. Itu saja. Polima itu. Polima satu apa? Ya, terima kasih Pak Marsamiun. Yang pertama, tadi saya sudah katakan ya. Enggak, saya mau klarifikasi aja. Saya mau klarifikasi apa yang dibilangkan samamu tadi. Ya, oke. Itu aja, itu saya mau klarifikasi. Oke, siap. Sekarang sebut polima saja. Ya. Saya sudah sebutkan Sarapatanguna. Polima, yang pertama Popia Piara. Nah, satu. Ya, Puangkang Kataka. Dua. Pomaymayaka. Anda di situ saja sudah keliru kan? Sama Pobisi-bisi Kuli. Sudah keliru sudah. Anda diketawain oleh kita semua yang ada di sini. Hampir Anda saja tidak bisa bahasa polio. Inilah yang saya bilang, dalam disertasi oke, tapi dalam implementasi actionnya Anda lihat sekarang kehancurannya. Semua itu judulnya polima, bukan Sarapatanguna. Namun pun isinya di situ Sarapatanguna. Inilah yang kita jadikan diskusi. Jadi saya bilang samamu sekali lagi, bedanya mana? Jadi mau disalto-saltokan itu tadi Puangkang Kataka Pomas, dicungkir balik semua, tetap cara Anda ngomong Sarapatanguna. Ini saya sekaligus mengklarifikasi kepada Anda saja, rupanya sumbernya dari Anda ini. Kita tidak bicarakan strakta. Sebentar, saya punya kakak, sebentar. Saya mau lurus sama dia dulu. Ya, ini yang saya bilang, kita tidak keliru memahami bahwa Sarapatanguna dalam action karya ilmiah itu tadi, oke, clear. Walaupun saya menganalogkan seperti tadi, bahwa itu lapangan merdeka, orang tahu. Tapi ketika dilegitimasi jadi sebuah sertifikasi, orang akan protes. Kalau hanya sekedar dia cerita, bisa saja kita kategorikan dia gila mungkin. Nggak apa-apa. Jadi sebentar, saya mau klarifikasi saja ini. Makanya mana bedanya polima? Kan di situ itu sudah ada Sarapatanguna dan polima. Ini di versi ini, di kontra. Saya sudah menyebutkan Sarapatanguna. Sarapatanguna bersumber dari Binci-Binci Kikuli. Di situ frasanya. Lalu turun 4 diktum yang dibuat oleh lembaga negara kita pada saat itu. Pomamasyaka, Popia Piara, Pomamayaka atau Pomaymayaka, nanti kemudian didiskusikan lagi, dan Puangkang Kataka. Sekarang Anda coba sebutkan polima, saya silakan lagi. Ya, pasti ada terbalik-balik. Ya, Polima, Pomamasyaka, Popia Piara, Pomaymayaka, Puangkang Kataka, Pobinci-binci Kuli. Itu kan sama, Anda tarik turun satu di bawah. Ya, jadi kalau saya hanya mengklarifikasi itu. Saya bilang sama baik, jadi saya hanya mengklarifikasi itu. Ya. Karena tidak ada bedanya. Ya, dalam Anda pasang ekor di depan. kita. Ya, berikan. Saya mau luruskan dulu. Ya. Makanya saya bilang itu jangan di soal Anda yang bilang itu tadi. Sekarang Anda betulkan lagi, terbalik lagi. Tadi Puangkang katakan nomor 2. Ya. Anda pun tidak hafal itu. Baik, tidak ada debat khusus dalam. Sebentar, saya mau klarifikasi biar pikirannya tidak salto-salto. Saya kira barangkali Pak Isa silakan diklarifikasi. Jadi saya kira clear ya. Saya mau clearkan itu dulu. Jadi jangan kira bahwa kita tidak pahami ini. Kita pahami. Bingkai persaudaraan, yaitu sama. Tidak, ini lagi debat. Sebentar. Saya mau gunakan untuk sebentar aja. Ya, Saya mau clearkan dulu karena tadi Pak Tamrin juga sudah diberikan klarifikasi. Siap. Tadi Pak Tamrin kita memulai sudah menggunakan klarifikasi untuk saya. Mestinya kan berlanjut kepada narasumber. Baik. Saya pakai untuk mengklarifikasi, tapi kepada samamu dia. Ya. Samamu saja. Itu tadi sudah dapat poinnya. Sebentar, saya belum terusin. Sudah dapat poinnya. Mau terjadi distorsi di situ. Di kepalanya Anda pasang ekor, ekornya turun di bawah jadi kepala, lalu Anda sebut polima. Sebatas itu kita bisa terserah mau po apa lagi. Mungkin kalau saya bikin mau po 7, saya tambah-tambah supaya jangan bertengkar. Presiden Sadif ini tadi apa Pomamayaka, apa Pomamayaka atau Pomamasyaka, saya tambah saja jadi po 7 lagi, atau po 8 atau po 9. Ini yang saya mau clearkan samamu, Dinda. Ini nilai sudah lama tergantung dan tidak pernah pingsan seperti yang Anda bilang.
bahwa kemudian adanya persoalan-persoalan pelanggaran dalam hukum positif jangan dibandingkan, tidak boleh. Nilai luhur itu dia bertahan, nilai sakralnya, bukan kemudian tiba-tiba ada kejadian di sana yang berkaitan dengan pidana. Oh ini gara-gara polima tidak. Siapa bilang polima itu? Anda yang baru ngomong. Anda yang baru ngomong. Tapi isi yang Anda ngomongkan itu dari dulu kala sudah ada. Kira-kira gitu. Ya saya kira ini tidak, saya hanya mau klarifikasi sama dia saja. Baik, saya kira diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sama sepakat semua. Ya, bahwa ini akan kami lemparkan kepada para penonton semua. Ya,